Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Hafiz Farul Ihsan dengan NIM 23060644221. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Tinggi Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya yang sedang melakukan student action pada Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan berbagi refleksi selama perkuliahan pada mata kuliah pendidikan PKSD selama setengah semester ini. Video ini bukan cuma soal tugas UTS, tapi tentang bagaimana saya belajar bahwa nilai Pancasila itu hidup di ruang kelas SD. Yuk kita simak. Awalnya, saya pikir pembelajaran Pancasila itu hanya membahas tentang pasal, sila, dan juga aturan. Tetapi setelah saya mengikuti perkuliahan ini, saya sadar bahwa PPKN merupakan inti dari pendidikan karakter bangsa. Tujuan utamanya itu bukan cuma soal menghafal nilai-nilai Pancasila, tapi tentang bagaimana mereka menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. PPKN membantu anak-anak menjadi warga negara yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Dan semua itu dimulainya dari ruang kelas dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, kami menganalisis banyak hal, seperti teori-teori yang mendasari pembelajaran PPKN SD. Beberapa teori. Yang pertama ada teori behavioristik, yang mana menjelaskan bahwa perilaku baik dapat dibentuk dengan kebiasaan dan penguatan positif. Seperti contohnya, guru memberikan apresiasi kepada siswa ketika berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada teori kognitivisme, yang mana menekankan bahwa siswa bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi juga pemikir aktif. Dalam PPKN, siswa diajarkan untuk memahami alasan dibalik nilai moral, bukan hanya sekedar mentaati aturan. Berikutnya ada teori konstruktivisme, yang menurut saya cocok diterapkan di kelas SD. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman nyata. Jadi, pembelajaran PKN itu bukannya soal cerita, tapi tentang bagaimana siswa diberikan kesempatan untuk mengalami. Seperti contohnya yaitu melakukan peran, berdiskusi, dan proyek sosial. Dan yang terakhir ada teori humanisme, yang mana dalam PPKN, perasaan dan hubungan manusia itu sangatlah penting. Guru harus memahami bahwa setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda. Maka pembelajaran harus dilaksanakan dengan empati dan perasaan. Dari teori-teori tadi, saya belajar bahwa guru PKN itu harus kreatif dalam memilih pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan kontekstual, yang mana mengaitkan nilai Pancasila dengan kehidupan siswa. Misalnya, saat bergotong royong, siswa diajak untuk bekerja sama membersihkan ruang kelas. Jadi, bukan cuma berbicara, tapi juga berbuat. Selanjutnya ada pendekatan diferensiasi, yang mana menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Dari segi model, pembelajaran PPKN cocok dengan menggunakan model Project Dosen atau PJBL, di mana siswa dapat membuat proyek. Dari proyek tersebut mereka akan belajar tanggung jawab, kerjasama, maupun kepedulian sosial. Nah, selain itu ada juga model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. PBL juga dapat membantu anak untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada juga comparative learning, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai pendapat. Lalu untuk metode yang dapat digunakan itu beragam, seperti contohnya ada diskusi, simulasi, bermain peran, serta demonstrasi. Guru juga dapat menggunakan media digital untuk menanamkan nilai dengan cara yang menyenangkan, supaya pembelajaran tidak monoton dan relevan dengan kehidupan anak. Salah satu yang dipelajari juga tentang PPKN yaitu tentang asesmen dalam PPKN. Penilaian dalam PPKN tidak hanya sekedar menilai dalam nilai ujian saja, karena nilai bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga ada sikap, perilaku, dan keterampilan sosial. Jadi, asesmen PPKN harus menyatukan dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Setelah pelajari semuanya, saya sadar bahwa guru PPKN itu bukan hal yang sederhana. Guru PPKN punya tanggung jawab yang besar, bukan hanya soal mengajar, tapi bagaimana mereka membentuk karakter siswa. Setiap nilai yang diajarkan harus tampak dari guru itu sendiri. Bahwa pembelajaran PPKN akan bermakna jika dilakukan dengan cinta, keteladanan, dan juga empati. Nilai-nilai Pancasila tidak akan bermakna jika tidak dilakukan dengan contoh nyata.
Dari mata kuliah ini, saya menghadiri proses belajar siswa bahwa setiap anak punya caranya sendiri untuk memahami suatu materi. Tugas guru bukan memaksa, tapi harus sabar dengan penuh kasih. Jadi itulah refleksi tentang pembelajaran PPKN yang telah dilakukan selama setengah semester ini. Lewat mata kuliah ini, saya nggak cuma belajar soal teori, tapi makna tentang bagaimana menjadi seorang guru. Harapanku bisa menjadi seorang guru yang membawa semangat Pancasila dalam setiap tindakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.